Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, setelah kita mempelajari tentang hiwar fil wahdatif saditsah pada bab 6, maka hari ini kita akan belajar tentang mulakhasut tarakib, kesimpulan daripada tarkib atau susunan yang digunakan pada hiwar tersebut. Kemarin kita telah mempelajari tentang hiwar tentang as-shalah. Coba perhatikan, yang pertama di sini ada aina. Di sini kalau kita ingin membuat pertanyaan tentang di mana kita melakukan sesuatu, kalau di sini temanya tentang salat, maka susunannya menjadi aina, di mana. Aina tusallil fajr. Mohon maaf. Aina tusallil fajr, di mana kamu sholat subuh? Aina tusallil dhuhra, aina tusallil asra, dan seterusnya. Ini juga bisa digunakan untuk kita menanyakan pekerjaan lain, misal di mana kamu belajar? Aina tu'allim. Kemudian aina ta'kulu, di mana kamu makan? Aina tanamu, di mana kamu tidur, seperti itu. Atau di mana kamu belajar bahasa Arab? Aina tu'allimul lughatal arabiyyata, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sini menggunakan zahib. Ana zahib. Di sini zahib itu sama seperti azhabu. Pergi ya, misal adhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ah, biasanya seperti itu ya. Di sini juga bisa kita menggunakan dengan kata dhahibun. Ana zahibun ilal masjidi. Ana zahibun ilal madrasati. Ana zahibun ilal baiti. Jadi zahib ila. Di sini saya pergi ke masjid, saya pergi ke sekolah, seperti itu ya. Kemudian tarkib yang ketiga, di sini ada do. Sebenarnya ini disukun, tapi kalau misal mau dibaca maka diharokati kasroh, karena di dalam bahasa Arab itu ada kaidah kalau misalkan sukun mau dibaca maka dibaca kasroh. Kalau mau diharokati ya, misalkan ada kaidah itu dalam bahasa Arab itu as-sakinu idza hurrika bil kasri. Sukun kalau mau diharokati maka diharokati dengan kasroh. Di sini ini do, letakkanlah. Jadi di sini fiil amar atau kata kerja perintah. Di sini ada do, seperti itu ya. Di sini di kasroh karena tadi ada, kalau mau tidak diharokati juga tidak apa-apa. Do'il munabbih, letakkanlah alarm. Do' al-Qur'ana, do' al-kitaba, letakkanlah kitab. Do' sahifata, letakkanlah koran. Do'in nadharata, letakkanlah kacamata. Jadi kalau kita mau menyuruh, letakkanlah di sini di contohnya yang pertama, do'il munabbiha bijanibika, letakkanlah alarm di sampingmu, letakkanlah Al-Quran di sampingmu, seperti itu. Do'il Qur'ana alal maktab, letakkanlah Al-Quran di atas meja, seperti itu. Do'il kitaba alal rufuf, alal raffi, misalan letakkanlah kitab di atas rak, seperti itu ya. Misal da' libasa fil khizana, letakkanlah baju di dalam lemari, seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini ada usallil fajr, saya sholat subuh. Kalau kita misalkan mau menjelaskan pertanyaan yang tadi, di mana kamu sholat, maka usallil fajr fil masjidil haram, saya sholat di masjid haram. Kemudian usallil zuhra fi masjidil madrasah, misal saya sholat duhur di masjid sekolah, seperti itu ya. Kemudian di sini nih yang kelima, di sini ada beberapa kata kerja
Kemudian di sini ada panah, di sampingnya ini adalah fiil amar namanya, kata kerja perintah. Jadi kata kerja perintah itu terbentuk daripada fiil mudhari yang ada. Fiil mudhari itu ada huruf mudhari'ahnya depan, ada huruf ya, nun, seperti itu. Misal ya, yastayqizu, bangun. Kalau bangunlah begitu menyuruh menjadi kata kerja perintah, maka caranya itu seperti ini. Jadi huruf depannya, huruf ya-nya, huruf mudhari'ahnya ya, huruf mudhari'ah itu bagi yang masih belum belajar bahasa Arab, huruf mudhari'ah itu yang depan seperti ya, a, nun, ta, seperti itu. Misalkan astayqidu, nastayqidu yang menunjukkan kami bangun, yastayqidu dia bangun, tastayqidu dia bangun atau kamu bangun. Nah, itu huruf mudhari'ah ya yang depan itu, yang menunjukkan dia, saya, dan kita itu ya. Jadi caranya huruf mudhari'ahnya dibuang. Di sini ya-nya dibuang. Kemudian huruf terakhir itu dilihat. Kalau bukan huruf waw, alif, dan ya, waw, alif, dan ya itu namanya huruf illat ya. Kalau bukan waw, alif, dan ya, maka huruf terakhirnya wajib disukun. Nah, ini disukun. Ya-nya sudah hilang. Dilihat, andai kata bisa dibaca, maka tidak usah ditambahkan hamzah. Kebetulan kalau ini kan sinnya disukun, maka tidak bisa dibaca karena sukun pertamanya. Karena tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah. Nah, hamzah ini dikasih harokat. Dikasih harokat apa? Maka yang pertama kita lihat adalah huruf sebelum terakhir. Di sini qaf ya. Sebelum terakhir ini, sebelum huruf terakhir adalah qaf, ini harokatnya kasroh. Maka di kasroh. Istayqiz, seperti itu. Kemudian yasma'u. Seperti tadi, cara yang pertama adalah huruf yang depannya dibuang. Iya-nya ya, iya. Nah, ini dibuang. Sinnya tetap kan sukun ya, yasma'u. Huruf terakhirnya dilihat, oh huruf ain, bukan huruf waw, alif, ya, maka disukun. Kalau huruf waw, alif, ya, maka langsung dibuang saja nanti ya. Di sini kebetulan tidak ada contoh itu. Nah, di sini ada kan pertamanya sebelum ada ini sinnya sukun, tidak bisa dibaca, maka karena tidak bisa dibaca didatangkan hamzah. Nah, hamzahnya ini dilihat, oh harokatnya ini mau dikasih harokat fathah, kasrah, apa dhammah ya. Dilihat huruf terakhir sebelum terakhirnya itu berharokat fathah, maka dikasroh. Jadi kalau huruf sebelum terakhirnya itu berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah yang didatangkan itu diharokati kasroh. Jadi kalau dhammah maka dhammah nanti. Jadi dua ya, kalau misalkan harokat sebelum huruf terakhir itu harokatnya kasroh atau fathah, maka di sini hamzahnya itu diharokati kasroh menjadi isma. Yaqra'u menjadi iqra, huruf ya-nya dibuang, tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah. Kemudian huruf terakhirnya itu berupa hamzah, bukan alif. Alif itu yang tidak bisa diharokati ya, yang tidak pernah ada harokatnya. Karena hamzah maka dia disukun menjadi iqra. Yada'u. Nah, ini contohnya yang tidak didatangkan hamzah. Yada'u, ya-nya dibuang. Kemudian huruf terakhirnya itu ain, bukan waw, alif, dan ya, maka disukun ya. Nah, sudah bisa dibaca. Karena sudah bisa dibaca, maka tidak perlu lagi didatangkan hamzah menjadi do, seperti itu. Yantaziru. Nah, ya-nya dibuang. Kemudian sebelum ada alifnya kan seperti ini ya. Nun sukun dulu. Kemudian huruf terakhirnya ro, bukan waw, alif, ya, maka disukun. Karena tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah. Huruf terakhir sebelum tahirnya berharokat kasroh, maka di kasroh menjadi intazir. Nah, sekarang di sini yaknusu, ya-nya dibuang, kemudian huruf terakhirnya berupa sin, maka disukun karena bukan waw, alif, ya. Kemudian tidak bisa dibaca, karena tidak bisa dibaca didatangkan hamzah. Nah, dilihat huruf sebelum terakhirnya itu berharokat dhammah, maka di dhammah. Uknus, jadi aturannya itu kalau sebelum terakhir harokatnya itu berupa harokat
fathah atau kasroh, maka hamzahnya diharokati kasroh. Kalau misalkan harokat terakhir itu sebelum terakhir maksud saya berharokat dhammah, maka hamzah yang didatangkan tadi diharokati dhammah, sama dengan yaghsilu, ya-nya dibuang, huruf terakhirnya disukun, sebelum terakhir harokatnya kasroh maka menjadi yaghsil. Kemudian di sini yusyahidu, di sini ya-nya dibuang, huruf terakhirnya disukun menjadi syahid, tidak didatangkan hamzah. Karena kenapa? Karena sudah bisa dibaca. Nah, kecuali yang ini yakulu menjadi kul seperti itu. Ini ada prosesnya ya. Tapi tidak saya jelaskan di sini. Nanti ketika pada saatnya saya akan jelaskan. Jadi yakulu kul seperti itu ya. Kemudian yang keenam, ini ketika kita menanyakan kenapa, limadza. Musafir itu sama dengan pergi juga. Kemudian sama seperti dhahib tadi. Limadza anta musafirun ila Makkah? Kenapa kamu, musafir itu kan datang, maksudnya kenapa kamu datang ke Mekah, seperti itu. Kayak kenapa kamu pergi ke Mekah, kayak begitu artinya ya. Limadza huwa musafirun ila Makkah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, limadza anti musafiratun, dikasih taknya, tak marbutoh. Kemudian limadza hiya, perempuan, dia perempuan, artinya musafiratun. Sama dengan yang tadi dhahib, itu kalau misalkan perempuan itu juga ditambah tak. Misal hiya dhahibatun, anti dhahibatun, seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa susunan yang digunakan pada hiwar as-shalah. Terima kasih, sekian dari